Tuhan baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan di tempat ini ya Bapak. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, yang menguatkan, yang menghibur setiap kami Tuhan di tempat ini ya Bapak. Serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam satu waktu pernah ada sekelompok pendaki. Nah, sekelompok pendaki ini ingin mendaki sebuah gunung yang tinggi. Dan sebelum mereka mendaki, mereka menghitung dulu sekitar ketinggiannya dan semuanya. Akhirnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka juga mencari rute bagaimana mereka bisa naik dengan baik dan dengan cepat ke puncak yang ada. Lalu mereka sepakat di dalam satu hari mereka akan mendaki. Mereka sudah siapkan itu semua. Dan ternyata Bapak Ibu, satu kelompok ini mereka berhasil dengan cepat untuk naik ke dalam yang namanya dakian di gunung itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka di sana, di puncak gunung itu, mereka merasa puas. Mereka merasa sangat senang sekali bahwa mereka sudah ada di puncak gunung itu dan mereka bisa melihat keindahan alam semuanya itu. Tapi setelah mereka di tempat itu dan mereka menancapkan bendera juga dan mereka berfoto-foto setelah di situ, akhirnya mereka semua harus pulang. Tetapi ternyata saat mereka akan pulang, pada waktu mereka pulang, ternyata hampir semuanya tidak bisa pulang dengan selamat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata setelah diselidiki, sekelompok pendaki ini, mereka memang mempersiapkan yang namanya perjalanan untuk naiknya. Tetapi mereka lupa mempersiapkan perjalanan pulang atau turunnya. Mereka kehabisan makanan di tengah jalan pada waktu perjalanan turun. Mereka kehabisan yang namanya perlengkapan perbekalan. Dan mereka mati kedinginan dan kelaparan pada waktu perjalanan pulangnya. Nah, seringkali itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seringkali manusia mempersiapkan yang namanya hidup di dunia ini, bagaimana mungkin dengan detailnya untuk mencapai yang namanya sebuah kesuksesan di dunia ini, mencapai yang namanya sebuah ketenaran, mencapai yang namanya puncak kejayaan dalam kehidupannya pada waktu ada di dunia ini. Tetapi manusia lupa bagaimana mempersiapkan jalan pulang nanti ke tempat kekekalan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mempersiapkan sesuatu di dunia ini untuk masuk yang namanya puncak kesuksesan, tapi kita lupa untuk mempersiapkan yang namanya jalan pulang ke surga nanti. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini, Bapak Ibu Saudara? Setiap kita, percayalah, mau kita kaya miskin, mau kita mungkin tua, saat ini mungkin masih muda pun, semuanya kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pasti kita akan berpulang ke kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti semuanya akan berpulang. Nah, kita mungkin bisa mempersiapkan jalan perginya, tetapi kita juga harus tahu bagaimana jalan pulangnya kehidupan manusia ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-7 saya bacakan firman Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu beberapa waktu kemarin kita merayakan yang namanya kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita tahu bahwa saat Tuhan itu mati, itu menyiapkan yang namanya sebuah tempat. Dan nanti kita juga akan tahu bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini untuk menghakimi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Tuhan, dia adalah, kita percaya dia adalah Imam Mahdi yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi kita semua. Dan kita juga lihat di sini, Tuhan katakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempersiapkan jalan pulang kita? Untuk kita mempersiapkan jalan pulang kita, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ada 3 hal yang perlu kita tahu di sini. Tuhan katakan, Yesus itu sendiri mengatakan, akulah jalan. Aku jalan yang lurus itu. Akulah jalan untuk mencapai yang namanya surga, kekekalan itu. Tuhan mengatakan bahwa kita semua, dan percayalah bahwa Pak Yoyo pada waktu dia tahu Yesus, dia tahu jalannya untuk ke surga itu. Amin. Dia adalah jalan. Tuhan katakan Yesus adalah jalannya. Dan setelah itu Tuhan juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Nah, kebenaran ini, karena kita tahu yang pertama itu jalan, Tuhan pernah mengatakan juga, akulah juga pintu. Yesus mengatakan gitu juga, bahwa dia adalah pintu dan jalan untuk mencapai yang namanya kekekalan itu, keselamatan itu. Dan yang kedua, Tuhan katakan, aku adalah kebenaran. Kebenaran ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah firman Allah. Dia adalah kata-katanya Allah. Dia adalah kalimatnya Allah, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah kalimat Allah yang menginkarnasikan menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan dialah yang menuntun setiap kehidupan umat kita untuk di dalam yang namanya kebenaran. Jadi kita tahu dia adalah jalan dan dia adalah kebenaran. Kenapa kita bisa menyebut dia kebenaran? Karena dia adalah kalimat Tuhan. Kalimat dia adalah kalimat Allah itu sendiri. Yang bagaimana setiap kita umatnya dituntun oleh yang namanya firman itu. Amin. Karena firman itu sudah menjadi manusia. Amin. Dan itu yang kedua. Modal kita yang pertama adalah kita percaya dia adalah jalan. Yang kedua, kita percaya bahwa dia adalah kebenaran. Karena dia adalah kalimat Tuhan atau firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, dia katakan juga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tahu Tuhan bukan cuma dia menyiapkan bahwa dirinya adalah jalan yang lurus itu. Dan kita tahu juga bahwa dia adalah kalimatnya Tuhan atau firmannya Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa lewat hidupnya, lewat kita percaya sama dia, kita mendapatkan jalan, kita mendapatkan kebenaran, kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kita pun akan mendapatkan yang namanya kehidupan kekal. Amin. Dan itulah yang perlu kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita pegang untuk jalan kita, bagaimana kita pulang. Kita harus percaya bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita percaya bahwa setiap kita yang ada di dunia ini yang masih hidup, kita juga bukan cuma mempersiapkan ada di dunia ini untuk mencapai kesuksesan, tapi kita juga harus mempersiapkan jalan pulang kita dengan kita mempercayai bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan menyertai kami Tuhan di tempat ini Tuhan.
Berkati Tuhan keluarga Pak Yoyo Tuhan, berkati Bu Sri dan semuanya ya Bapa. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan ya Bapa. Dan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami yang masih hidup, kami semuanya pasti kami juga akan berpulang seperti Pak Yoyo Tuhan. Tapi biar kami Tuhan bisa mempersiapkan jalan pulang kami ya Bapa. Bahwa kami Tuhan percaya bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup itu ya Bapa. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan menyertai keluarga Pak Yoyo semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.